Selamat sore Ibu, selamat datang. Ibu silakan duduk nanti. Sebelumnya boleh sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? 14 Maret. Ibu, jadi sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu Ibu ya. Saya Catherine selaku ahli gizi di tempat ini yang akan membantu sesi konseling hari ini ya, yang kira-kira paling 15-20 menit. Nanti kita ada sesi diskusi apabila ada yang ingin Ibu tanyakan. Jadi sesi konseling ini dibagi dari yang pertama itu kita akan membahas tentang data assessment-nya dulu Ibu, di mana nanti ada pengukuran tinggi badan, terus kita mempertimbangkan data fisik, data lab juga. Setelah itu nanti kita akan membahas tentang diagnosisnya, baik dari segi medis maupun segi gizinya. Kemudian kita lanjut ke sesi konselingnya dan pemberian diet dari bidang gizinya gitu ya Ibu ya. Kita timbang berat badan dan tinggi badannya dulu ya Ibu. Ya, sama-sama. Oke. Untuk berat badannya bisa kan? Sudah deh, silakan duduk kembali. Berdasarkan hasil pengukuran Ibu ya, kalau untuk berat badan Ibu 45 kilo dengan tinggi badan 160, dan kalau dilihat dari IMT-nya status gizi Ibu itu kurang Ibu ya, status gizinya kurang. Jadi perlu adanya peningkatan berat badan lagi supaya bisa normal status gizinya. Kalau dari data fisik, muntahnya itu ada 3 kali, adanya penurunan kesadaran dan adanya lemas. Kalau untuk muntah apakah masih dirasakan Ibu sampai sekarang? Kalau dari masa udah mulai kalau dari tingkat kesadaran apakah masih ada sedikit itu atau sudah lebih baik, jauh lebih baik dari awal? Kalau lemas Ibu pada kaki, tangan apakah kalau dari data vital sudah jauh lebih baik ya Ibu ya, cuma masih dari tekanan darah masih rendah. Untuk nadi, respiratory, suhu, SpO2 nya semuanya sudah normal ya Ibu ya, lebih normal dari yang sebelum-sebelumnya. Untuk dari lab, ureum, kreatinin, OTPT semuanya normal, cuman di TSH nya itu rendah Ibu, yang mengindikasi adanya hipertiroid. Itu seperti riwayat Ibu sebelumnya yaitu adanya hipertiroid. Jadi ini hasil labnya itu menunjukkan ada benar kalau Ibu sesuai dengan riwayat Ibu yaitu hipertiroid. Untuk asupan Ibu, kalau kemarin baru dilepas ya NGT-nya, baru udah mulai makan oral kemarin, tapi sepertinya masih belum bisa dihabiskan semuanya ya Ibu ya. Kalau untuk tadi pagi kira-kira makanan yang disediakan apakah habis tidak Ibu dari satu porsinya? Enggak. Kira-kira seberapa banyak Ibu bisa dimakannya? Makannya setengah. Kalau untuk snack paginya juga Ibu? Untuk malam sampai siang dan malamnya juga sama atau adanya peningkatan dari asupan? Untuk asupan makannya masih kurang ya Ibu ya, terutama setelah pelepasan NGT. Kemudian kita ke diagnosis ya. Kalau diagnosis dari medis itu Ibu terkena stroke infarct. Kalau dari segi gizi itu diagnosis yang kita tegakkan adanya asupan oral yang tidak adekuat Ibu ya, dilihat dari asupannya kurang sehingga tingkat kecukupannya juga kurang, yaitu di bawah 80% setelah NGT-nya dilepas gitu ya. Karena mungkin ibunya juga masih belum nafsu makan, jadi tidak dihabiskan. Kemudian adanya kurang pengetahuan gizi Ibu, karena kalau dilihat dari recall sebelum masuk rumah sakit juga makan Ibu tidak teratur, terus asupannya juga kurang dan tidak seimbang. Jadi dua diagnosis ini yang kita tegakkan. Dan berikutnya kita akan masuk ke sesi konseling ya Ibu ya, yang akan saya jelaskan terlebih dahulu kira-kira kondisi Ibu saat ini bagaimana, gambaran umumnya, yang kemudian nanti akan saya lanjutkan ke pemberian diet gizinya. Yang pertama yaitu penjelasan tentang kondisi Ibu secara umum ya.
kan ibu kalau dari diagnosis medis itu terkena stroke infarct. Jadi stroke infarct itu apa? Stroke infarct ini merupakan stroke yang terjadi karena ada penyumbatan di pembuluh darah yang ada di otak ibu. Jadi sebagian besar stroke yang dialami orang-orang itu 80%-nya itu yaitu ini. Jadi adanya penyumbatan sehingga darah itu tidak bisa mengalir ke otak. Oleh sebab itu terjadilah stroke. Nah, kalau gejala stroke ini tanda-tandanya pasti sudah umum lah ya, misalnya anggota tubuh tidak bisa digerakkan, terus kita sulit untuk berbicara karena stroke ini, terus kemungkinan adanya sulit berjalan karena stroke tadi, untuk tangan dan kakinya lemas, dan juga adanya sakit di kepala karena penyumbatan ini bu. Nah ini dapat dilihat pembuluh darah yang tersumbat yaitu karena adanya tumpukan-tumpukan lemak seperti itu, jadinya tersumbat dan terjadilah stroke. Nah, dari peran gizi dalam stroke, dalam kesembuhan stroke ini yaitu dengan pemberian diet yang sesuai, di mana tujuan dari pemberian diet ini supaya status gizi dari pasiennya itu optimal, tidak terjadi penurunan berat badan yang drastis, karena kan kalau di stroke kan biasanya tidak bisa makan sendiri, jadi harus adanya asupan, dibantu dari segi asupannya, baik itu dari NGT, dari parenteral, ataupun misalnya kalau sudah bisa makan dari oral, kalau bisa asupan makannya adekuat, jadi untuk mendukung supaya kebutuhannya itu tercapai, terus tingkat kecukupan juga tercapai, makanannya kita berikan sesuai dengan kondisi, dan juga mencegah adanya dehidrasi pada pasien stroke. Untuk syarat dietnya ibu, kita mengikuti syarat diet stroke ya, dimana kebutuhan energinya itu kira-kira 30-45 kalori per kilo berat badan yang kita berikan itu secara perlahan. Jadi sesuai dengan tujuannya itu mengoptimalkan pemenuhan energi. Nah jadi kalau misalnya dilihat dari kalori ini, diet yang akan kita berikan itu sebesar 2.400 kalori yang sudah saya hitung berdasarkan berat badan idealnya ibu. Untuk kebutuhan protein ini 0,8 sampai 1,5 gram. Karena ibu tidak ada gangguan pada ginjal, jadi bisa kita berikan sedikit lebih tinggi. Untuk lemaknya itu kalau bisa rendah, dan untuk kadar kolesterolnya itu kalau juga bisa rendah, karena takutnya malah akan memperparah penyumbatan di pembuluh darah itu karena lemak. Dan untuk karbohidratnya itu lebih tinggi dari kebutuhan normal. Kalau biasa normal kan 50-60%, kalau untuk di diet stroke itu 60-70%, jadi sedikit lebih tinggi. Sehingga diet yang akan kita berikan itu adalah diet tinggi kalori, tinggi protein, dan tinggi karbohidrat. Nah setelah saya hitung, untuk kebutuhan energi ibu itu sebesar 2.400, dimana proteinnya itu 65 gram, lemaknya 67 gram, dan karbohidratnya itu 384 gram. Nah untuk karbohidrat, supaya bisa memenuhi 384 gram ini, bisa kita analogikan dengan 9 piring nasi ibu. Jadi 9 piring nasi yang masing-masing piring itu terdiri dari 100 gram nasi, atau kalau misalnya lebih gampangnya itu yaitu adanya 7 sendok makan nasi ibu. Nah untuk simulasinya itu seperti ini. Untuk nasi 100 gram itu sebanyak ini ibu. Jadi kira-kira 7 sendok makan. Jadi kalau sekali makan, sekali satu piring itu 7 sendok makan. Nah tapi kalau untuk makanan dari karbohidrat ini nggak cuma dari nasi ibu, ada juga nasi merah, adanya mie, adanya bihun, ada kentang, dan ada jagung juga. Jadi bisa ibu kombinasikan, jadi nggak harus hanya dari nasi. Nah kalau untuk protein kan tadi 65 gram protein. Kalau kita analogikan itu seperti 9 butir telur. Nah tapi dari telur ini bisa ibu kombinasikan juga dengan lain. Protein-protein kan nggak cuma di telur, yaitu ada di ikan, ada di sapi, ada di ayam, ada di telur, ada di tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Nah dimana sebutir telur itu sama dengan satu potong dadu kecil dari sapi ini bu, sekitar 35 gram. Atau misalnya kalau untuk ayam, kalau dipotong 12, nah satu potongnya itu untuk kadar proteinnya itu sama dengan satu butir telur. Kalau untuk tempe itu 2 slice besar seperti ini, dan kalau untuk tahu itu 1 slice besar seperti ini. Untuk apabila proteinnya itu sama dengan si satu butir telur ini. Nah ibu kalau sampai di sini apakah masih ada yang ibu bingungkan atau terlalu cepat ibu untuk penyampaiannya? Saya lanjutkan ya. Kalau untuk serat
ibu kebutuhannya itu normal, yaitu 25-30 gram per hari. Untuk dari cairan juga normal 1,5-2 liter. Dan kebutuhan zat gizi mikronya itu juga semuanya ada di tabel yang nanti akan saya berikan leafletnya. Mungkin bisa ibu baca nanti di leafletnya kira-kira kebutuhannya bagaimana. Selain itu juga ada bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan ibu kalau untuk penderita stroke. Bisa kita lihat dari misalnya karbohidrat ibu. Yang dianjurkan itu semuanya dianjurkan, kecuali kalau tidak dianjurkan itu yang makan bahan makanan yang mengandung tinggi garam dapur, yang terlalu manis, ataupun yang natriumnya itu tinggi, yang tinggi garam, tinggi gula itu kalau bisa jangan dulu ibu, tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Kalau untuk protein hewani, kalau bisa mengonsumsi yang rendah lemak ibu. Jadi misal kalau minum susu, yang susu skim yang rendah lemak, jangan yang tinggi lemak. Untuk daging-dagingan juga yang rendah lemak ibu. Kalau untuk protein nabatinya tempe, tahu itu juga diperbolehkan. Dan olahan yang tidak dianjurkan itu olahan-olahan yang tinggi garam, yang asin-asin, yang diasinkan itu jangan dulu dikonsumsi. Kalau untuk sayuran itu sayuran yang mengandung gas seperti kembang kol, nangka itu jangan dikonsumsi, sisanya itu boleh dikonsumsi. Nah, begitu juga dengan buah-buahan seperti nangka, durian itu yang mengandung gas itu jangan dulu dikonsumsi. Untuk minuman yang terlalu manis juga itu jangan dikonsumsi ibu, yang tinggi gula itu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Untuk bumbu-bumbu yang terlalu asin, terlalu manis, dan terlalu tajam itu juga jangan dulu dikonsumsi, misalnya gula, garam, terus ada cabai atau merica yang terlalu tajam itu jangan dulu dikonsumsi. Untuk lemak itu kalau bisa pakai yang minyak yang rendah lemak ibu, jangan pakai kelapa sawit atau apa. Jadi misalnya bisa dipakai minyak jagung karena itu lemaknya itu lebih rendah. Nah, untuk konseling hari ini tuh ini aja ibu, kira-kira untuk rencana monitor evaluasinya itu akan kita lakukan 1 minggu lagi ibu, kira-kira minggu depan, yang akan kita lihat bagaimana kondisi ibu, apakah adanya peningkatan dari berat badannya, dari status gizinya, dari data fisiknya yang tadi masih ada muntah, masih lemas, nanti kita akan tinjau kembali. Kemudian dari tekanan darah juga, dari hasil lab, dan dari asupan semoga adanya peningkatannya ibu ya, jadi asupannya itu bertambah dan juga sesuai dengan kebutuhan, jadinya tidak ada penurunan berat badan. Kira-kira itu saja ibu untuk konseling hari ini. Apakah ada yang ditanyakan ibu? Sekian ibu konselingnya, terima kasih banyak ya ibu ya.